Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tatang dan rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 8, kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F, yang terdiri dari Mas Berta Aswanto, kemudian ada Mbak Halis Sofi, dan ada saya Rina Rahmadini, akan mencoba mempresentasikan proyek kelas yang mana judul yang kami angkat adalah analisis pengembangan sistem Andon untuk monitoring downtime mesin produksi di perusahaan manufaktur menggunakan pendekatan model ADI. Adapun proyek kelas ini dibimbing oleh dosen pengampu yang terdiri dari Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, Master Sains IPU, dan Ibu Dr. Insinyur Ninik Fajar Puspita, Master Engineer. Lanjut. Untuk outline presentasi proposal proyek kelas ini terdiri dari abstrak, kemudian dilanjutkan pendahuluan, kemudian kajian pustaka dan dasar teori, kemudian metodologi penelitian, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Untuk abstrak dari penelitian ini, adapun judulnya sama seperti yang saya mention di awal tadi, analisis pengembangan sistem Andon untuk monitoring downtime mesin produksi di perusahaan manufaktur menggunakan pendekatan model ADI. Jadi untuk abstraknya sendiri, kita mengangkat studi kasus di perusahaan PT XYZ yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi spare part elektronik, eh, yang dimana kondisi saat ini perusahaan tersebut mengalami masalah dalam monitoring downtime mesin yang berdampak pada efisiensi dan produktivitas. Untuk mengatasi ini, eh, penelitian menyarankan dibangunnya sistem Andon yang merupakan alat visual untuk menyediakan informasi status produksi secara real time kepada operator dan manajemen dengan menggunakan metode pendekatan BMC atau bisnis model canvas yang dilanjutkan dengan model ADI. Harapannya dengan penerapan sistem ini nantinya diuji dalam kondisi yang nyata untuk mengevaluasi kinerjanya dengan harapan dapat menghasilkan laporan real time yang berguna untuk evaluasi manajemen dari si perusahaan PT XYZ ini. Kemudian lanjut Mbak Sofi. Untuk latar belakang studi kasus seperti yang saya sebutkan di PT XYZ yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur produsen spare part elektronik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian untuk masalah utamanya di sini kita rangkum adalah inefisiensi dalam monitoring downtime yang mempengaruhi produktivitas dan data laporan yang kurang efektif. Kemudian solusinya atau kebutuhannya akan dibangun sebuah tools untuk meningkatkan pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data real time, yakni yang kita sebut sebagai sistem Andon. Next, Mbak Sof. Nah, untuk dalam proses desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem Andon, agar sesuai dengan kebutuhan user, pastinya selalu ada beberapa kesulitan yang seringkali menimbulkan hambatan dalam proses pengembangan di lapangan. Nah, sebagai solusinya, pendekatan model bisnis model canvas atau BMC digunakan untuk menganalisis kebutuhan spesifik, kemudian nanti diikuti oleh model ADI, analisis, design, development, implementation, dan evaluation, yang menyediakan kerangka kerja sistematis untuk mengembangkan sistem Andon. Model ini dianggap efektif dalam monitor downtime mesin secara efisien melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Next, Nah, untuk rumusan masalah penelitian ini ada dua. Yang pertama, apakah sistem Andon mampu mengatasi masalah dalam monitoring downtime mesin produksi? Yang kemudian, bagaimana sistem Andon membantu dalam memberikan laporan downtime mesin produksi? Sementara untuk tujuannya, eh, untuk mengidentifikasi model bisnis sistem Andon menggunakan bisnis model Canvas, kemudian mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem Andon yang dikembangkan menggunakan model ADI, khususnya efek terhadap pengurangan downtime dan peningkatan efisiensi operasional serta produktivitas. Untuk manfaat penelitian ini ada dua, dibagi dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis, yang di dalamnya menambah
tools aplikasi korporat yang dapat digunakan secara cepat dan real time dalam memonitoring kendala proses produksi. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan perbaikan sehingga data dapat terdokumentasi dengan rapi, detail, dan lengkap. Kemudian digitalisasi pelaporan yang dapat memberikan informasi kepada user dalam mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi sehingga dapat segera melakukan improvement atau perbaikan. Kemudian untuk manfaat praktisnya kriteria 4 yaitu bagi penulis sendiri, di mana penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai penerapan sistem andon di perusahaan manufaktur serta penggunaan model ADI dalam pengembangan sistemnya. Kemudian bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam menambah literatur ilmiah dalam lingkup universitas. Kemudian bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan serta bahan evaluasi untuk menerapkan sistem monitoring downtime mesin di perusahaan. Dan terakhir, bagi pengguna atau user stakeholder dari sistem ini, diharap penelitian ini memberikan manfaat dari segi penggunaan sistem untuk monitoring downtime mesin produksi agar real time dan pelaporan yang lebih akurat. Lanjut, Pak Sof. Nah, untuk ruang lingkup penelitiannya kita batasi bahwa aplikasi atau sistem Android ini dibangun berbasis website dan mobile atau Android. Kemudian nanti aplikasi ini hanya digunakan untuk memonitoring kegiatan yang ada pada proses produksi. Kemudian objek penelitian merupakan bagian dari customer segment dan pihak terkait pengguna aplikasi berasal dari internal perusahaan atau karyawan itu sendiri. Dan pada proses penelitian ini diasumsikan bahwa tidak ada perubahan informasi selama penelitian dilakukan. Untuk sistematika penulisan, karena proyek kelas ini baru sampai proposal, jadi hanya bersihkan abstrak. Kemudian bab 1 yaitu pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka dan dasar teori yang di dalamnya kita muat penelitian terdahulu, kemudian dasar teori dari sistem Andon, downtime machine, perusahaan manufaktur, dan dasar teori dari pendekatan yang kita gunakan yaitu BMC dan model ADI. Kemudian pada bab 3 atau metodologi penelitian, di dalamnya kita muat dari alur penelitian beserta diagram penelitian, kemudian penjelasan dari model yang kita gunakan BMC dan ADI, kemudian teknik pengumpulan datanya hingga time schedule. Untuk bab 2, kajian pustaka dan dasar teori akan dilanjutkan oleh Mas Berta. Pada Mas Berta kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rina. Kita akan melanjutkan ke bab 2 ya, yaitu kajian pustaka dan dasar teori. Dalam penelitian ini, kami melakukan kajian pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya yang masih memiliki korelasi terhadap penelitian yang akan kami lakukan. Untuk yang pertama, terkait dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, di mana di sini dilakukan oleh Trianto di tahun 2020 ya. Di sini dilakukan penelitian pada sebuah perusahaan manufaktur ya yang berdomisili di Batam mengenai kecepatan tanggapan dari tim maintenance dalam menghadapi downtime mesin produksi. Di sini sebenarnya sistem existing itu telah mampu menampilkan informasi adanya masalah pada line produksi. Namun sayangnya untuk mengaktifkan sistem tersebut harus dilakukan secara manual oleh operator dengan memasukkan data ke dalam komputer gitu yang telah dipasang di dalam perangkat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkan rancangan sistem Andon yang terpasang pada mesin dengan programmable logic control atau PLC. Nah, hasil penelitian ini dapat bahwa graphical user interface dapat menampilkan kondisi Andon secara real time serta data downtime menunjukkan penurunan. Kemudian untuk penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Saputra di tahun 2023 ya, mengenai pembuatan aplikasi game carakan menggunakan metode ADI, ditemukan bahwa minat masyarakat generasi kini terhadap aksara Jawa itu mengalami penurunan. Sehingga dibuatlah aplikasi berupa game
yang dikembangkan dalam bentuk puzzle ya. Nah, game yang dikembangkan ini membantu pemain dalam memahami aksara Jawa. Game ini juga cocok dimainkan oleh pelajar maupun masyarakat umum ya untuk mempelajari aksara Jawa. Dengan adanya game ini, maka diharapkan semakin banyak apa namanya masyarakat yang dapat melestarikan budaya aksara Jawa. Kemudian untuk penelitian yang ketiga, hmm, yaitu adanya pengembangan aplikasi chatbot ya menggunakan model ADI yang dilakukan oleh Adesviana di tahun 2022, di mana penelitian tersebut menunjukkan bahwa model ADI sangat efektif ya dalam pengembangan aplikasi chatbot berbasis website guna mendukung pembelajaran siswa di sekolah. Next, selanjutnya kita masuk ke pada sistem Andon ya. Sistem Andon sendiri itu merupakan teknologi informasi visual ya yang digunakan dalam lingkungan atau tahapan produksi untuk memberikan peringatan tentang kendala atau masalah kualitas, kemudian juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Menurut Aji Setioko di tahun 2019, Andon merupakan bagian penting dari praktik manufaktur yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan juga percepatan penyelesaian masalah ya dalam proses produksi. Kemudian juga sistem Andon ini biasanya menggunakan lampu berwarna, kemudian ada juga menggunakan papan tanda atau alarm berupa suara gitu ya, untuk mengkomunikasikan status produksi pada pekerja ataupun manajer secara real time. Next. Terkait sistem Andon ini sendiri memiliki beberapa benefit ya. Yang pertama yaitu live line production monitoring, di mana proses data real time di line produksi dapat dimonitoring berdasarkan rencana, kemudian hasil, target, dan waktu operasional, sehingga kita dapat dengan apa namanya dengan real time mendapatkan eh, hasil yang kita harapkan. Kemudian yang kedua benefitnya adalah scanning produk, di mana eh, pada benefit ini merupakan proses input untuk menggunakan scan berupa QR code ya suatu produk yang nantinya akan dilanjutkan ke proses inventory. Kemudian benefit yang ketiga adalah counting result, di mana proses perhitungan hasil dari proses yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menghasilkan target berdasarkan berdasarkan planning yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat benefitnya yaitu berupa productivity, proses untuk melakukan kecocokan suatu operasional produk ya yang sedang berjalan, di mana biasanya itu ditandai dengan persentase ya besaran besaran produktivitas tersebut. Dan benefit yang terakhir adalah efisiensi calculation, perhitungan efisiensi terkait dengan manfaat dari sistem Andon. Biasanya mencakup beberapa metrik kunci yang menggambarkan seberapa efektif sistem tersebut dalam meningkatkan produksi sampai dengan operasional. Nah, selanjutnya dalam fitur Andon sistem tersebut ada beberapa fitur yang dapat apa digunakan ya. Yang pertama itu adalah downtime, fitur untuk memperbaiki soft system yang terjadi ketika proses terhenti. Kemudian reaction time itu adalah ketepatan waktu reaksi ketika terjadi masalah. Kemudian cause of problem, mendeteksi cara cepat jika terjadi masalah. Tadi ditandai dengan warning berupa sound alarm salah satunya ya. Kemudian increase availability, meningkatkan ketersediaan operasional bisnis dalam industri yang dijalankan. Kemudian selanjutnya increase performa, meningkatkan performa baik secara bisnis maupun kualitas standar operasional. Fitur yang ditawarkan berikutnya adalah problem problem notification ya. Itu menghasilkan pemberitahuan ketika terjadi masalah.
Kemudian problem identifying, itu mengidentifikasi masalah dan sistem secara otomatis untuk merekomendasikan operasional terbaik dan tepat sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu adalah problem report ya. Ini fitur yang dapat menghasilkan data-data yang ada sehingga akan mudah dikontrol dan digunakan untuk pelaporan internal. Next. Selanjutnya kita akan bahas terkait downtime mesin ya. Downtime mesin ini didefinisikan sebagai periode di mana mesin atau peralatan tidak dapat beroperasi karena perbaikan atau masalah teknis lainnya. Nah, ketika dalam suatu perusahaan manufaktur mengalami downtime mesin, tentunya akan menimbulkan kerugian. Beberapa kerugian yang dapat ditimbulkan di sini ada 4. Yang pertama adalah kehilangan produksi ya, mana tentunya ketika terjadi downtime maka eh, karyawan ataupun operator itu tidak akan dapat melaksanakan tugas secara efisien serta mengakibatkan penyelesaian proyek akan tertunda. Kemudian yang kedua itu adalah kerugian finansial. Tentu saja biaya downtime dihitung sebagai penjumlahan dari biaya langsung yang terdiri dari bahan baku terbuang, kemudian kehilangan nilai produksi, kemudian biaya perbaikan, dan juga biaya tidak langsung seperti biaya lembur dan menurunnya reputasi perusahaan. Untuk kerugian yang ketiga, yaitu penurunan kepuasan pelanggan ya. Tentu saja ketika terjadi downtime akan berdampak signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Tidak tersedianya layanan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan merusak hubungan bisnis yang sudah terjalin. Kemudian yang terakhir, kerugian dapat berupa implikasi hukum ya, di mana dalam beberapa kasus kegagalan fasilitas produksi dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kontrak ataupun service level agreement ya, yang dapat mengakibatkan denda dan sanksi hukum. Next. Bahasan selanjutnya berupa perusahaan manufakturer ya. Perusahaan manufaktur merupakan entitas bisnis yang aktivitas utamanya berfokus pada produksi massal, pengolahan, kemudian perakitan produk ya, menggunakan bahan baku, mesin, tenaga kerja. Tentu saja tujuannya adalah menciptakan nilai tambah perusahaan. Nah, di sini jika kita berbicara perusahaan manufakturer, secara fundamental itu berbeda dari perusahaan jasa karena memang output yang dihasilkan itu biasanya adalah barang fisik yang nyata dan memiliki inventaris yang dapat diukur secara konkret. Jika kita lihat dari perspektif yang lebih luas, memang perusahaan manufaktur dapat dianggap sebagai pilar utama dalam aktivitas ekonomi karena dapat menumbuhkan skala ekonomi berupa kontribusi dalam produk domestik bruto. Sebagaimana contoh yang dapat terlihat di apa, eh, presentasi, slide presentasi perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia seperti Semen Indonesia, kemudian Astra dan juga Indofood merupakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang memang memiliki memiliki pasar-pasar yang cukup besar di Indonesia. Next. Untuk poin yang kelima terkait BMC ya. Dalam penelitian ini eh, nantinya memang kita akan menggunakan pendekatan BMC selain nanti juga pendekatan AGI ya, di mana BMC ini memiliki 9 elemen ya. Untuk elemen pertama terkait dengan segmentasi konsumen, eh, elemen ini digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis, yaitu berupa segmentasi pelanggan. Perusahaan memiliki berbagai produk yang ditujukan untuk berbagai pasar atau pelanggan.
Ada yang ditujukan juga untuk kalangan menengah ke atas, ataupun juga untuk ditujukan pada paket ekonomi, sehingga memang segmentasi konsumen ini jadi cukup penting. Untuk elemen yang kedua, yaitu value proportion. Nah, proportion nilai ini menjadi cara terbaik bagi bisnis untuk menemukan solusi dan produk ataupun jasa yang dapat disampaikan kepada pelanggan, di mana proporsi nilai konsumen dalam model kanvas ini berfokus pada keunggulan produk atau jasa yang nantinya akan dijual oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah channel. Ini digunakan dalam bisnis model kanvas untuk memperkenalkan produk dengan target sasaran yang tepat. Salah satu contohnya adalah strategi pemasaran apa yang akan digunakan untuk menarik pelanggan baru. Kemudian untuk elemen keempat yaitu customer relationship. Tadi setelah menentukan media, kemudian eh, saluran yang tepat untuk menarik pelanggan, kunci keberhasilan bisnis yang berikutnya adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan, sehingga pelanggan tidak mudah meninggalkan perusahaan. Pemilik bisnis juga harus memiliki rencana untuk menarik pelanggan baru maupun menekan pelanggan lama. Untuk elemen kelima, yaitu eh, revenue stream ya. Ini erat kaitannya dengan tujuan bisnis. Tentu saja membangun bisnis sama saja dengan berusaha mencari keuntungan atau pendapatan. Nah, untuk memaksimalkan pendapatan, pemilik usaha biasanya memanfaatkan pemilihan bahan baku, kemudian proses produksi yang efisien dan efektif, serta optimalisasi sumber daya manusia. Elemen yang keenam, terkait dengan key activities ya. Keberhasilan suatu perusahaan juga bergantung pada kegiatan utamanya. Kegiatan utama perencanaan bisnis itu dimulai dengan perancangan produk yang baik, kemudian pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, sampai dengan penggunaan atau pemeliharaan aset. Untuk elemen ketujuh yaitu di resource. Elemen ini bukan hanya berbicara terkait dengan sumber daya manusia, tapi juga berbicara terkait dengan sumber daya intelektual yang dimiliki oleh resource yang ada pada perusahaan. Kemudian yang kedelapan terkait key partnership. Perusahaan nantinya akan mengidentifikasi pihak-pihak atau entitas lain yang dapat bekerja sama ya dengan perusahaan tersebut. Salah satu contohnya misalnya dengan pemasok, kemudian mitra manufakturor, sampai pada mitra keuangan seperti bank ataupun investor. Dan elemen yang terakhir yang sembilan adalah cost structure. Di sini penting untuk dapat mengelola anggaran bisnis untuk meminimalisasi resiko kerugian perusahaan. Next. Selanjutnya terkait dengan ADI, merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Seperti terlihat pada gambar, ADI ini saling berkaitan dari setiap proses tahapan yang ada. Untuk analisis, fokus utamanya adalah untuk memahami kebutuhan user dan mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian untuk desain, pada tahap ini pengembangan merancang struktur dari sistem yang telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis. Kemudian tahapan yang ketiga berupa development dilakukan berdasarkan desain sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian tahapan keempat yaitu implementasi. Tahap ini berbicara terkait penerapan program dalam lingkungan yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu adalah evaluation, di mana diukur efektivitas sistem dari segi user interface maupun user experience. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Baik, terima kasih Mbak Dini dan Mas Berta atas penjelasannya mengenai dasar-dasar teori maupun pendahuluan mengenai penelitian kami terkait analisis
pengembangan sistem Andon di perusahaan manufaktur menggunakan metode ADI. Oke, yang berikut ini adalah alur dari penelitian yang kami lakukan dalam proyek ini, yaitu kami melakukan yang pertama adalah perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini adalah kita menggali informasi mengenai apa sih yang terjadi, apa sih masalah-masalah yang dialami oleh objek penelitian kita. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui masalah-masalahnya, kemudian kita mengkaji, kita mencari referensi dari berbagai macam literatur untuk mensupport penelitian kita, untuk kita mengembangkan ilmu dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah defining system requirement, dari kita sudah tahu masalahnya apa, kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu kita mau ngapain. Selanjutnya adalah kita menggali informasi kepada user, kepada terkait kebutuhan-kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi BMC, yaitu dengan menganalisa 9 elemen BMC yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Berta. Selanjutnya adalah penerapan metode ADI, di mana dari sistem yang kita buat ini kita melakukan pengembangannya dengan metode ADI. Selanjutnya adalah dari apa-apa yang sudah kita lakukan, kita tarik kesimpulan hasil dari penelitian itu. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitiannya. Oke, yang berikutnya adalah model pendekatan BMC. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Berta bahwa BMC ini terdapat 9 elemen, yaitu BMC ini merupakan metode yang efektif ya, karena dapat dilihat bagaimana setiap komponen itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari analisis BMC ini kita melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama kita melakukan collecting data atau mengumpulkan data, yaitu observasi data, dimulai dari bulan Februari 2024 ini. Kemudian kita melakukan analisis BMC nih di perusahaan PT XYZ itu, yaitu dengan menganalisis 9 elemen tadi, yaitu elemen-elemen dari customer segment-nya, value proposition-nya, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan dari segi cost structure-nya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah model yang kita gunakan untuk mengembangkan sistem Andon di PT XYZ ini. Kita menggunakan pendekatan ADI, di mana tadi disampaikan oleh Mas Berta secara teoritis bahwa ADI ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada analisis. Dalam tahapan analisis ini kita melakukan pengumpulan data, menganalisis kebutuhan dari user, analisis kebutuhan fungsional dari sistemnya sendiri, sampai kita menganalisis kebutuhan dari sistem Andon itu. Tahap kedua adalah kita melakukan desain sistem. Dari hasil analisis kita melakukan desain, yaitu terdiri dari desain sistemnya, desain UI-nya, dan layout dari monitor sistem Andon itu. Yang ketiga adalah tahapan development, di mana kita proses pengembangan dari sistem Andon itu sendiri, proses pembuatannya. Yang keempat adalah implementation. Setelah sistem Andon itu sudah selesai dibuat, maka diimplementasikan pada PT XYZ tersebut. Kemudian yang terakhir adalah proses evaluation, yaitu evaluasi dari hasil implementasi sistem ini, apa sih yang kita dapatkan gitu. Apakah terdapat kendala atau ada masukan-masukan apa yang bisa kita ambil dari user-user sistem Andon itu. Oke, ini adalah detailnya dari proses analysis. Ini kita melakukan 4 proses. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data-datanya itu kita melakukan studi literatur dan referensi pustaka. Yang kedua adalah analisis kebutuhan dari pengguna sistem Andon itu. Nah, dari hasil analisis kebutuhan itu kita dapatkan bahwa pengguna dari sistem Andon ini nantinya adalah leader produksi dan PIC teknisi. Kemudian
sistem Andon ini akan berbasis website dan mobile, kemudian terdapat notifikasi melalui WhatsApp ketika sistem ini berjalan, kemudian ada dashboard monitoring dari Andon itu sendiri, dan yang terakhir adalah kebutuhan dari user itu adalah alarm dari sistem Andon ini. Kemudian tahapan ketiga kita melakukan analisis kebutuhan fungsional, yaitu secara teknis dari sistem Andon ini apa sih yang user harapkan gitu. Nah, yang pertama ini user mengharapkan adanya tombol panggilan kepada PIC ketika terjadi trouble. Yang kedua adalah dashboard Andon ini menampilkan aktivitas Andon itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah terdapat timer. Jadi di sistem itu ada timer yang akan mengkalkulasi proses dari si mesin ini stop atau terjadi trouble sampai dengan mesin ini selesai dilakukan perbaikan. Kemudian yang keempat adalah user mengharapkan adanya grafik downtime di dashboard websitenya. Jadi laporannya itu real time di sana. Dan yang terakhir adalah user mengharapkan adanya laporan berbentuk PDF atau Excel, itu kita langsung ekspor dari website. Terakhir, dalam tahap analisis ini kita melakukan analisis kebutuhannya dari segi hardware maupun dari segi softwarenya yang dapat mendukung pengembangan sistem Andon ini. Yang kedua adalah tahapan dari EDI, ini desain atau perancangan. Di sini kita memiliki desain sistem seperti kita lihat bersama bahwa terdapat 3 user ya, terdapat 3 user. Di sini ada user itu sendiri penggunanya, kemudian officer itu administrator dari sistemnya, dan manajemen ini yang akan menerima laporan. Oke, di sini cara kerjanya adalah dengan ketika terjadi problem, kemudian si user ini memanggil teknisi terkait gitu kan, kemudian teknisi ini menerima notifikasi, menerima informasi melalui WhatsApp-nya, kemudian teknisi ini akan bergegas menuju area yang trouble, kemudian dilakukan proses perbaikan, sampai dengan dilakukan pelaporan ketika sudah selesai dilakukan perbaikan. Ini adalah gambaran desain antarmukanya atau desain UI-nya. Seperti kita lihat di sini terdapat yang pertama seperti biasa menu login. Menu login terdapat username dan passwordnya. Kemudian ini adalah menu untuk pilihan mau trouble di mesin ini keterkaitan dengan siapa sih gitu, siapa yang akan dipanggil. Kemudian yang ini adalah tampilan dari di area mana sih trouble itu terjadi. Kemudian ini adalah tampilan ketika menerima informasi. Ini adalah tampilan timer. Jadi ketika proses perbaikan berlangsung, maka timer ini akan berjalan, dan ini adalah tampilan ketika selesai. Yang terakhir adalah tampilan input laporan ketika selesai melakukan perbaikan. Oke, selanjutnya adalah layout monitor Andon. Jadi di PT XYZ ini terdapat 12 line produksi, di mana monitor-monitor Andon ini nantinya akan diinstal di sana. Jadi setiap line itu memiliki satu monitor Andon. Jadi artinya dalam pengembangan sistem Andon ini dibutuhkan 12 monitor untuk diinstal di lapangan atau di line produksi. Kemudian yang ketiga adalah tahapan development atau tahapan pengembangan. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 activity, yaitu yang pertama adalah server preparation, di mana di sini kita melakukan persiapan dari segi instalasi server Ubuntu-nya, SSH server, kemudian persiapan IP public-nya, kemudian kita juga melakukan install Apache, PHP, SQL Server, kemudian VPS dan Node.js untuk kebutuhan notifikasi WhatsApp. Kemudian yang kedua, kita lakukan proses
exploration yaitu instalasi template UI, kemudian kita melakukan collecting data master kepada user, dan kita melakukan mapping database. Yang terakhir adalah realization. Ini adalah tahap pengerjaan atau tahap development dari sistem Andon ini, di mana kita terdapat dua basis, yaitu berbasis website dan berbasis Android. Oke, yang selanjutnya adalah tahap implementation. Tahap yang keempat ini, implementasi ini dilakukan training kepada pengguna. Jadi ketika selesai proses development, kita training ke user itu sendiri mengenai bagaimana cara pengoperasian sistem Andon tersebut. Yang terakhir adalah tahapan evaluation. Tahapan ini dilakukan dengan seiring berjalannya pengembangan, sehingga kekurangan-kekurangan selama proses pengembangan dapat teridentifikasi dan terselesaikan. Tahap evaluasi ini dilakukan dengan cara diskusi di forum meeting secara berkala gitu, mengenai testimoni dari pengguna bagaimana selama penggunaan sistem Andon ini. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan terkait metodologi penelitian dari topik kami. Beberapa referensi atau literatur kami dapatkan dari jurnal dan buku yang kami dapatkan dari jurnal-jurnal yang internasional dan jurnal nasional. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.